Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita jumpa kembali lewat renungan harian Sabtu 12 September 2020. Bacaan kita pagi ini Matius 6 ayat 5 sampai 15. Sebelumnya kita berdoa. Melalui doa kami terus membangun komunikasi dengan Tuhan, menyatakan segala pujian dan harapan bahkan keinginan kami. Kami terus mau membangun relasi dengan Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus untuk terus hidup berada dalam relasi dengan Tuhan. Firman-Mu akan diberitakan pada hari ini Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami memahami untuk melakukannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berdoa hak istimewa anak Tuhan. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Walaupun demikian, masih banyak orang yang masih sulit mengambil waktu berdoa. Selain itu, ada juga yang melakukannya hanya sebagai rutinitas dan belum menjadikan doa sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini, Yesus membandingkan cara berdoa orang munafik dengan yang seharusnya
dilakukan oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Dalam perikop ini ditekankan bahwa apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik yang berdoa agar dilihat orang lain. Sebab ketika seseorang berdoa, ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantaraan. Dengan berdoa, orang membuka hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu, setelah Yesus mengecam apa yang tidak baik dilakukan saat berdoa, Dia pun menunjukkan bagaimana seharusnya berdoa. Karena itu, berdoalah demikian. Ayat 9, lalu Tuhan Yesus pun mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam berdoa ialah bahwa kita dimungkinkan untuk langsung menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan tanpa harus diwakili atau tidak ada perantara. Namun yang paling penting adalah janganlah berdoa seperti orang munafik, melainkan berdoalah dengan rendah hati dalam ketulusan dan kebenaran, karena Tuhan tahu apa yang Dia ingin nyatakan kepada kita. Saudara-saudara, tetaplah berdoa dalam sepanjang kehidupanmu, sepanjang waktu. Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Doa adalah napas iman kami selaku orang percaya. Karena itu, bagaimana kami menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan ini. Melalui doa, kami selalu menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami mengungkapkan dan menyatakan segala isi hati kami. Dan kami juga selalu mengucap syukur, bahkan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus kiranya terus menuntun, menolong dan memampukan kami menghayati dan melakukan firman-Mu. Berkati kami segenap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Ramah, agar jemaat-Mu terus setia kepadamu, taat dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Ya Bapa Surgawi, juga kami berdoa untuk segala aktivitas pelayanan di tengah-tengah Jemaat Ramah. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, baik ibadah minggu maupun pelayanan-pelayanan keluarga di rumah. Tuhan menolong. Ya Bapa Surgawi, juga kami berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan tetap tuntun, bimbing dan berkati kami, agar kami sungguh-sungguh selalu hidup sehati, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan. Ya Tuhan, berkati juga pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan di tengah-tengah jemaat. Berkati semua yang terlibat di dalamnya, supaya semua mempersiapkan diri dengan baik, pelayanan semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk pembangunan yang masih terus berlangsung. Tuhan tetap memberkati. Yakin bahwa oleh kuasa dan kasih pertolongan Tuhan, pada waktunya pembangunan ini akan selesai dengan baik. Ya Tuhan, memberkati juga jemaat dalam pekerjaannya masing-masing. Tuhan terus menopang, membukakan pintu-pintu berkat, memberikan keberhasilan. Yang masih terus berjuang mencari pekerjaan, bahkan yang kembali berjuang karena sempat kehilangan pekerjaan akibat dampak virus corona. Tuhan
buka jalan bagi mereka, dengarkan doa-doa mereka, karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kami yang dalam perjuangan di bangku sekolah, di bangku kuliah, beri mereka hikmat, kemampuan agar mereka berusaha, mereka pun sukses. Mereka adalah harapan gereja, harapan keluarga, bahkan harapan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk orang tua kami para lansia, tetaplah menopang, menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan sakit penyakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan, kasihani segenap anggota jemaat. Rahmah, Tuhanlah harapan mereka, Tuhanlah sandaran umat-Mu menghadapi setiap beban dan pergumulan ini. Ya Tuhan, yang berduka Tuhan kuatkan dan tetaplah menghiburkan mereka. Mereka sungguh-sungguh bersandar hanya pada kuasa dan topangan kasih Tuhan, yang boleh menyatakan rasa syukur terima kasih dengan berbagai berkat yang dinikmati. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Tuhanlah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami, supaya sungguh-sungguh dimampukan membawa bangsa ini kepada kehidupan yang lebih baik. Khususnya saat ini, bangsa kami boleh dipulihkan dari kondisi yang terpuruk karena ekonomi. Juga dalam upaya memutus penyebaran virus corona. Tuhan Engkau menolong, Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, kami bawa dalam tuntunan kasih, pimpinan dan penyertaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa dan salah kami Tuhan. Dengarlah kami Tuhan yang berdoa, mengucap syukur, memohon, bahkan berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, pemilik kehidupan kami selalu berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan menyertai kita selalu.